Al-Quran dan politik. Tak dipungkiri banyak persepsi kaum muslim terhadap Al-Quran ini. Ada yang menolak Al-Quran digunakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadilah Al-Quran laksana lembaran kertas yang tak punya makna. Ada yang hanya mengambil Al-Quran sebatas petunjuk untuk mengatur masalah ibadah mahdoh dan sebatas nilai-nilai moral saja. Mereka capkan ayat-ayat hukum dan pengaturan kehidupan. Sikap ini khas kaum sekuler. Dan ada juga yang meyakini bahwa Al-Quran wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka percaya penerapan Al-Quran secara menyeluruh akan membawa kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah, "Tidaklah kami mengutus engkau dengan membawa Al-Quran kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan berpeganglah teguh pada Al-Quran, tidak akan menyesatkan manusia selamanya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Hakim. Pertanyaannya, Anda termasuk golongan yang mana? Harus dan wajib menjadi golongan yang terakhir ini. Al-Quran adalah kitab yang mengatur segala urusan manusia, baik individu, masyarakat, dan negara. Ada ayat-ayat tentang ibadah, tetapi banyak ayat tentang kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat menyangkut kenegaraan tentu tak bisa dilakukan oleh individu. Semua ayat-ayat memiliki kedudukan yang sama. Tidak boleh ada pikiran sekuler di benak kita. Ayat ibadah dilaksanakan, ayat kemasyarakatan dan kenegaraan ditinggalkan. Semua harus dilaksanakan. Karenanya, bila kita kaji dan cermati secara mendalam, Al-Quran tak bisa dipisahkan dari politik, yakni politik dalam kacamata Islam, yaitu pengaturan urusan manusia dengan Islam. Makanya, Al-Quran benar-benar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bila diemban oleh kekuasaan. Itulah mengapa dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW berharap memperoleh kekuasaan, tentu agar dengan kekuasaan itu beliau bisa membumikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong." Imam Ibnu Katsir menukil pernyataan Qatadah radhiyallahu an. Di dalam ayat ini terkandung makna Rasulullah SAW amat menyadari bahwa tidak ada kemampuan pada diri beliau untuk menegakkan urusan Islam ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan yang bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, melaksanakan semua kewajibannya dan menegakkan agamanya. Kekuasaan yang demikian adalah rahmat dari Allah yang Dia berikan kepada para hambanya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Ajim. Walhasil, sebagaimana disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabat di bawahnya, bahwa agama Islam dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, satu sama lain saling membutuhkan. Hal senada dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Agama Islam dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar. Keduanya lahir dari satu rahim yang sama. Tanpa topang oleh kekuasaan diterapkan oleh negara. Al-Quran hanya sebatas menjadi bacaan dan hafalan. Isinya tak bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mari kita terus perjuangkan agar Al-Quran tegak diterapkan secara kafah di muka bumi ini sebagai wujud takwa kita yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab.